kita mulai pertemuan kita hari ini. Salam selagi dapat memberikan ketenagaan. Dengan salam kita mulai, mudah-mudahan mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya warahmatullah, malam di pagi hari ini 8 Jumadil Akhir 10 November 2024 di hari pahlawan Indonesia. Pahlawan bukan kita sendiri. Mari kita awali kegiatan dengan belajar pagi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الحمد لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي إلى طرفة عين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, dengan kondisi kita saat ini dalam keadaan sehat, berikan bulan hikmat, iman, Islam, serta kesempatan dan keistiqomahan, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk syukur yang paling pertama kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian bentuk syukur yang berikutnya yang paling baik tentunya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita diberikan potensi untuk bisa seperti ini semuanya, kita manfaatkan diri kita untuk senantiasa melakukan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya salah satunya aktivitas kita mulai dari bangun tidur tadi sampai saat ini kita dihadapkan dengan jari kita masing-masing, perlu kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berbanyak bersalawat kepada beliau. Insya Allah nanti kita semuanya diberikan syafaatul uzma, diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah di hari kiamat kelak. Amin. Kita senantiasa ihya sunnah, kita hidupkan sunnahnya, kita mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang hadis di rakaat pertama. Kita baca Ashabul Yamin ma Ashabul Yamin. Di golongan kanan alangkah gembiranya golongan kanan. Yang sebelah kanan bergembira, bukan masalah kanan kiri sini kan. Jadi nanti bukan masalah yang di sebelah musola ini gembira, yang di sebelah kiri itu juga gembira. Kalau di musola itu gembira. Maksudnya kanan kiri itu yang bagaimana? Nah, nanti akan kita kupas bersama. Kita sudah begini ini, tetapi kita yang lebih disukai adalah kita saling mengingatkan. Mungkin Pak Yati dan Pak Wali ini kita saling mengingatkan satu sama lain. Wa'awafol haqqi wa'awafol bisol. Insyaallah masuk orang-orang itu. Ibu bapak sekalian, sebelumnya kita semua ini yang ada di musola ini tentu menyadari dan mengetahui bahwa kita sedang dalam perjalanan yang panjang. Semua di antara kita sedang melakukan perjalanan panjang, dan posisi kita semuanya masing-masing masih berada di perjalanan atau di fase atau di alam dunia ini. Kita semuanya ada di dunia ini, dan setelah sebelumnya kita rela, kita perjalanan, semua diawali dari kehidupan di alam rahim. Kemarin sebelum ruh ditiupkan kita telah sampaikan 40 hari berupa rupa, 40 hari berupa alaqah, dan 40 hari berupa unggoh. Kemudian ditiupkan lahirnya, kita bahas jiwanya. Kemudian ditiupkanlah ruh, dan jadilah kita semuanya jadi yang sempurna. Itu fase pertama kita. Setelah kurang lebih mungkin 9 bulan, maka lahirlah kita di dunia ini. Jadilah kita semuanya berada di fase yang kedua setelah di alam rahim, yaitu di alam dunia ini. Takdir kubro atau yang memang sudah ditentukan, kita tidak bisa memilih. Kita dilahirkan laki-laki, ya sudah berulang anak, nggak bisa. Kita dilahirkan di Indonesia juga itu sudah takdir kubro. Saya kepingin lahir di mana,
itulah takdir kubro, takdir mu'allaq yang mungkin itu bisa kita upayakan dengan ikhtiar dan doa, misalnya kesehatan dan baik sebagainya. Nah, kesempatan ini adanya kita di dunia ini perlu kita syukuri. Takdir mu'allaq mungkin berkat doa waktu sekalian hadirlah pisang goreng itu bisa diinisiasi diupayakan. Jadi kita bisa milih, monggo yang mau sambil mendengarkan sambil menikmati juga dipersilakan. Itu takdir sama pilih dari minum. Kalau sambil minum dulu juga pilih satu pilih pilihan yang itu. Tapi kalau yang takdir kubro tidak bisa memilih. Menurut saya lurus atau titik juga ini ditakdirkan meskipun di apa istilahnya salon itu juga diluruskan. Nanti tubuhnya juga kan titiklah dia itu sudah takdir kubro, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, di dunia ini kita di fase yang kedua ini kita semuanya ternyata bersama para jin. Maka sama jin Pak ya. Kita semuanya bersama para jin itu terdapat yang namanya takdir atau tugas atau kewajiban dari Allah, yaitu beribadah. Dan mulai dari lahir kita hadirlah di dunia ini bersama para jin, kita diberikan kewajiban atau tugas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi tidak hanya ibadah-ibadah makhluk seperti yang sudah kita lakukan, kita sholat, kita melaksanakan zakat. Tidak hanya itu, apapun yang mubah itu boleh. Misalnya itu syukur ya kalau aku bisa boleh. Ini kan mubah saja. Mubah saja nggak akan bernilai banyak kalau nggak diawali dengan terima kasih. Oh bisa boleh, ya bisa diawali dengan doa, sehingga itulah jawaban ketika anak SD ngapain sih ini itu kok berdoa semuanya. Mau bercermin Allahumma ahsanta qalbi, berdoa sebagaimana Kau menciptakan wajahku sedemikian rupa, fa'aksib kulli, maka juga baikkanlah akhlakku. Kok doa mau jujur kok doa jawabannya untuk murid-murid saya. Itulah kita itu di dunia ini, di alam yang kedua ini ada taklif atau tugas atau kewajiban bersama-sama para jin yang tidak kelihatan karena dimensinya berbeda. Kalau kelihatan juga repot juga. Jin belakangan gitu. Karena memang banyak sekali jumlahnya. Kita diminta untuk beribadah. Nah, tidak hanya seperti itu tadi, termasuk apapun aktivitas kita, kalau diawali dengan berdoa, diawali dengan bismillah, insya Allah akan bernilai ibadah. Masuk waktu duduk kita sampai nanti suruh, insya Allah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam posisi taklim, posisi kita diberikan tugas dan kewajiban itu, kita dibatasi oleh 4 dimensi. Kita dibatasi oleh Bapak Ibu 4 dimensi. Baik, aku harus saya tanya. Nanti tinggal lupain aja masuk ke hilang. Gitu ya. Yakni yang pertama dimensi tempat. Kita dibatasi oleh dimensi tempat. Bumi sebagai tempat ibadah. Bumi kita ini dimensi tempat. Yang kedua, kita dibatasi oleh dimensi waktu. Ini tidak ada yang kekal oleh Allah. Kita dibatasi oleh waktu, umur kita sebagai kesempatan atau target waktu untuk ibadah. Eman-eman waktunya kalau tidak dimanfaatkan. Karena kita dibatasi dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga adalah potensi diri kita. Kita punya modal dalam beribadah. Pemilihan tadi untuk melakukan ibadah. Yang terakhir dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi ajaran landasan amal kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita
Kan faktanya memang seperti itu. Perjalanan kita di dunia ini, di fase kedua ini akan berakhir dengan adanya kematian. Dan hadirnya pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Lari sekencang apapun, dengan tidur mana saja yang Doraemon pun tetap kalau memang sudah waktunya mati, ya mati. Gak bisa lari kemanapun seperti surat lari kemanapun, sembunyi dimanapun, tetap aja kalau memang sudah ajalnya, ya sudah akan bertemu. Tapi bagi orang beriman, bagi kita muslim, tapi bagi orang kafir mungkin kalau mati ya sudah berakhir segalanya. Bahkan kalau tadi lewat mereka asli bisa jadi di kuburannya, hartanya dipendam di situ untuk menemani beliau. Tapi kalau kita bagi orang yang beriman, tentu kematian nantinya adalah tahapan perjalanan kita berikutnya. Jadi fase inilah kita setelah pertama dari lahir, kedua kita sekarang di dunia. Di dunia dibatasi 4 dimensi, kita diberikan taklif, kita diberikan tugas, ngapain saja kita di dunia. Setelah itu kan dha'iqatul maut, ketemu dengan maut, ada fase berikutnya. Nah, inilah yang namanya iman. Kita mengimani hidup gak hanya selesai di alam dunia ini. Ternyata berikutnya ada tahapan yang berikutnya, yaitu kita akan menuju di alam barzakh atau di alam kubur. Kita tahapan berikutnya sih nanti kalau yang tinggal di sini nanti makamnya di sana di mana. Kalau saya kan di Bogor, makamnya menuju itu. Kalau lewat nanti saya akan di sini, perjalanan saya ketiga akan di sini. Nanti bagaimana? Nanti di situ akan ditanya oleh malaikat dan sebagainya. Apakah selama masa menunggu itu ya bagaimana? Apakah diberikan teman, macam-macam dan sebagainya? Tergantung kita sendiri. Karena kita akan sendirian di alam kubur tersebut. Karena 3 teman ketika berangkat semua yang terjadi ya, semua mengantarkan berangkat, keluarganya yang balik, gak ada yang ikut-ikut di sana. Tidak ada. Semua akan balik pulang, hartanya pun juga akan balik. Hanya satu yang menemani, yaitu amal kita masing-masing. Saya masih ingat bapak kami itu cerita nanti ketika kajian ini sering kita ikut ya, nanti ketika dimakam di kuburan nanti, kalau kita biasa dia sudah mandi pagi, sholat malam itu akan menemani sebelah kanan, amal kita menemani sebelah kiri. Apa-apa yang kita lakukan akan menemani di bawah, di atas, kemudian memberikan cahaya, tidak dipersempit tapi lapang. Itu kita yakini sebagai orang yang beriman. Nanti karena memang faktanya itu ada tahapan kita semuanya akan melalui fase berikutnya, yaitu di alam kubur. Dan kita yakini yang setia menemani kita nantinya adalah amal ibadah kita masing-masing. Setelah kita diberikan taklif tadi itu tugas, kewajiban untuk ibadah. Nah, nanti ibadah apa yang sudah kita lakukan, nanti kalau Allah ridho, Allah menerima, itu akan menemani kita semuanya. Kemudian Bapak sekalian, fase berikutnya adalah fase kebangkitan. Tidak hanya itu bersih aja, tapi nanti kita akan bangkit, dibangkitkan dari manusia yang pertama, yaitu siapa itu? Manusia pertama. Ini peruntukan teori-teori evolusi, teori lainnya dibantah dengan tegas. Manusia yang pertama adalah Nabi. Dalam konteks lain manusia itu disebut Anas, Ins, kemudian Basyar. Basyar itu seperti kita punya potensi berbuat baik, berbuat buruk, bisa mirip-mirip malaikat, bisa mirip-mirip setan. Tengah-tengahnya kita pilih. Kalau Ins itu, kalau Anas itu manusia dari pertama Nabi Adam sampai nanti nggak tahu siapa yang jadi manusia yang terakhir. Tapi nggak enak juga karena Nabi itu juga nggak kepingin ketemu kiamat, ngeri juga kiamat. Dunia aja. Kalau gempa itu kan hanya sebagian, di sini aja kita gempa bingung. Gunung meletus di rumah kampung halaman ibu kan, berarti nanti bisa pulang ke malamnya kan, pulang kampung yang Leo nah itu Leo dekat dengan rumah kami
sumpek, sama mungkin kayak maghrib ya, debunya atau panasnya terasa di sana. Itu kalau meletus atau ada gempa di laut, terasanya ya cuma di situ aja, daerah sih parsial. Tapi kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, buminya itu goncang semuanya, sak bumi ini semuanya terasa. Itu kan ketika dulu bumi ini goncang, itu kan tidak bisa kita bayangkan gimana gunung-gunung jadi seperti apa sih, betapa ngerinya. Nanti manusia yang terakhir, nggak tahu ini siapa, itu semuanya akan dibangkitkan menuju ke tahapan berikutnya, yaitu hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan ada lagi fase yang perlu kita lalui, yaitu fase perhitungan amal. Hitung bagus sekali, tidak ada yang lepas dari perhitungan Allah, semua pas. Seperti Pertamina, mulai dari nol ya, semuanya itu pas, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Fase berikutnya setelah hidup ada fase yang namanya pembalasan, dan ujungnya setelah dibalas nanti pilihannya hanya jadi satu, cuma pilih surga atau pilih neraka, tergantung amal kita di alam yang saat ini kita sedang tempati, alam dunia ini, tergantung amal kita. Nanti kalau masuk surga, alhamdulillah, termasuk tadi yang disampaikan dalam judul kajian kita, ashabul, orang-orang itu yang dapat yang neraka yang disampaikan tadi ada. Sebaliknya, karena memang di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, kaki kita kanan dan kiri, sehingga sadarnya kanan dan kiri, mata kita kanan dan kiri, hidung kita, telinga kita. Tapi kecuali kalau hati kita ada satu, ternyata hati kita dipasangkan dengan hati istri kita masing-masing, sehingga berpasang-pasangan. Meskipun hati kita satu, nanti satu berpasang-pasangan. Termasuk surga dan neraka, kita pilih yang mana, itu pilihan kita masing-masing. Apakah kita beruntung ataukah merugi? Inilah waktunya kita saling mengingatkan, karena ini memang ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Momen-momen seperti ini, kalau semua perhatikan, iya, akhirnya hidayahnya datang. Begitu. Kalaupun ada kewajiban kita sholat Jumat, terkadang ketika capek, nggak tahu dari lisan Ustadz yang mana, itu kita dapat cahaya pemantik untuk bergerak melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena setiap Jumat kadang kondisi lah, sampai ketiduran, ilmu yang disampaikan ketika sholat Jumat gak apa-apa, kita cari lagi di momen seperti ini ya. Masih belum dapat, belum tergerakkan, kita cari banyak sekali model-model kajian-kajian bisa kita ikuti, terutama dunia digital itu banyak sekali bisa kita ikuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan yang menarik adalah orang-orang yang masuk surga dan neraka nanti sudah diberi rambu-rambu dalam kitab suci yang spektakuler ini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita pun tidak akan ragu di dalam kitab ini. Beda dengan buku-buku yang lainnya, tidak ada ganti yang terletak, pasti minta disempurnakan. Skripsinya Mas Mahir, tesisnya Mas Mahir pasti ditulis seperti itu. Karena nggak akan berani bilang tesis saya ini tesis yang paling sempurna, nggak mungkin, nggak dikasih sih sama dosennya. Kalau ini sudah Allah sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, disampaikan di awal-awal dari kita bilang oleh berarti itu yang baca aja langsung terpesona. Banyak orang mualaf itu lihat depannya saja loh, mungkin penasaran, sombong banget kita ini. Kok sudah mengatakan sempurna, nggak ada keraguan, akhirnya digali masuk Islam. Karena memang luar biasa daripada kita Al-Quran ini. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab ini disampaikan tadi bahwa sering menggunakan istilah-istilah al-yamin dan istilah ashimal, yaitu pakai istilah kanan dan istilah kiri. Al-Quran sering menggunakan istilah kanan dan kiri. Contohnya di surat Al-Haqqah, al-yamin dan al-yamin dan ashimal, untuk menandai
siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Kalau ahli surga akan menerima bukunya dari kanan. Nanti kita laporkan sekali. Kalau tafsirnya Ustaz, kita nanti seperti anak SD, SMP atau SMA itu sedang rapotan. Kita nanti akan menerima bersama-sama catatan amalan kita di fase berikutnya itu disampaikan dalam surat Al-Baqarah. Amma mahudiyah kita terhubungan ini fayaquluha umqarabu kita. Jadi di sini digambarkan bahwa mereka sangat bahagia sekali. Sumringah coba kita bayangkan dalam surat Al-Baqarah, di hari itu mereka berkeliling-keliling, bahwa catatannya itu keliling, muter-muter gembira ya, menunjukkan buku amal yang diterimanya dengan tangan kanannya. Itu deg-degan karena ngomong ini, kanan ini, ternyata diberikan dari sebelah kanan, seraya dia muter keliling menunjukkan kitabnya tersebut ke orang-orang di sekitarnya. Ini dia buku amalku, silakan baca. Saking gembiranya. Dalam tafsir Al-Madinah itu disampaikan tentang golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang menerima kitab catatan amal mereka dengan tangan kanannya. Dan seseorang di antara mereka itu berucap pada orang-orang sekitarnya, yang tafsirnya seperti itu ya, agar mereka membaca kitabnya yang mereka terima, karena di dalamnya berisi hal yang menggembirakan yang ditandai dengan penerimaan kitab itu dengan tangan kanan. Itu kita berharap semuanya nantinya menerima dari tangan kanan. Dan ketika di dunia ternyata orang yang gembira menunjukkan kitabnya tadi yang keliling itu, dia itu di dunia sangat yakin akan terjadi hari kebangkitan, yakin akan terjadi hari perhitungan amal, sehingga dia beriman kepada Allah dan segala yang Allah sampaikan dia beriman, dia laksanakan. Itu keyakinan dia. Jadi sementara kita di bumi ini, di dunia ini kita baru yakin dengan kuat bahwa kita yakin nanti kita akan dibangkitkan. Pada fase itu kita juga yakin nanti akan dihitung amal-amal kita, sehingga nanti kita berharap mendapatkan kitab kita, catatan amal kita, rapor kita semuanya dari tangan kanan kita semua, dari sebelah kanan keunggulannya kanan. Jadi pemandangan kalau ini digambarkan sungguh mengharukan. Kita bayangkan menyenangkan sekali, mengharukan sekali. Ibarat para juara itu membayangkan mereka kan sopan perjuangannya setahapan per tahapan, itu kan bagaimana gembiranya ketika mendapati piala. Namun para ahli surga menerima tukannya dengan tangan kanannya jauh lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang juara piala champion sekalipun, juara piala dunia sekalipun, bahagianya lebih daripada itu, karena sudah tak terulang. Ini sudah tak bisa bahkan ibu lihat ini sudah tak bisa diulang, nanti gagalkan. Selesai apa? Tidak tergantung apa-apa, mungkin teman. Jadi teman kita ini penting, nanti bisa menolong kita, sahabat-sahabat kita sendiri. Anil mar'i fas'al anil korini. Jadi kalau kita kepingin lihat teman kita, lihatlah bersama siapa dia itu biasa. Kalau bersama ahli ngaji seperti ini, insya Allah nanti bisa menolong teman-teman yang tidak syafaat. Ya Allah, teman saya yang biasanya ngaji ini punya imam biasanya gini, kok beliau masuk neraka, sama Allah sampaikan silakan dipanggil untuk dikeluarkan dalam neraka. Kita punya hak untuk menolong sahabat kita yang beriman. Tentu beruntunglah kita saat ini kalau kita semua saling mengingatkan, ini orang dia hadir, orang saya ini hadir, dan orang ini hadir, kita saling mengingatkan. Ini namanya strategi saja, strategi untuk ya gitu membersamai teman kita untuk saling mengingatkan seperti saat ini. Insyaallah. Kemudian mereka menceritakan pengalamannya selama di dunia. Ini donan Tuhan angula tim Isardia.
Dulu selama dunia aku yakin bahwa akan ada hisab. Itu ceritanya mereka diuji ayat ke-20. Tadi kan ayat 19. Catatan sholat. Di ayat 20 dia sampaikan dulu selama dunia ini donatku. Dulu saya di dunia yakin bahwa akan bisa, yakin akan dihitung amal yang saya lakukan. Nah, keyakinan indah yang membuat mereka tidak terlena dengan gemerlapnya dunia, sehingga mereka akan berhati-hati daripada melakukan dosa dan sungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan itu bentuk syukur yang nyata. Jadi kalau kita punya kemarin itu saya sampaikan kata motivasi itu, kita punya potensi apa? Gak akan terbukti kecuali dengan membuktikannya, melakukannya. Kalau kamu sholat buktinya mana ya sudah lakukan dengan sholatnya. Nah, di surga mereka mendapatkan fasilitas yang memuaskan. Ya berikutnya, bahwa fi syafi'iyah tempat mereka sangat tinggi di jannatin 'aliyah. Mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan dengan mudah. Utubuhada yang mereka disambut dengan hangat dan dipersilakan untuk makan apa saja. Kulu washrabu hani'an. Dan kata hangat itu dimaknai silahkan bersenang-senang. Jadi semuanya di sana akan senang. Siapa yang tidak menginginkan hal tersebut, tentu mari kita mengharapkan kulu washrabu hani'an, mengharapkan bisa bersenang-senang. Kita akan dikatakan senang-senanglah apa di tafsirnya seperti itu. Tentu semua kita karena amal soleh di masa lalu bima aslaftum fil ayyami kahalaya. Jadi kemudian bagus sekali. Itu pemandangan yang pertama. Di tempat lain ada pemandangan yang sangat menyedihkan, yaitu para berdurhaka. Ini menyedihkan. Yang mereka menerima buku amalnya dari tangan kirinya. Mereka menerima buku amalnya dari tangan kirinya. Dan apa yang mereka katakan? Mereka berkata penuh gelisah. Ya laitani lam uta. Alangkah enaknya jika buku itu tidak tampani apa tambahan, tidak mau menyesal. Ya laitani, seandainya ini sudah tidak ada, seandainya kalau sudah waktunya. Ya laitani, itu sudah waktunya, sudah tidak ada. Dan ini dikatakan dicontohkan di kitab yang tadi spektakuler. Ternyata ada pemandangan berikutnya yang menerima dari tangan kirinya. Ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah enaknya jika buku dosa ini tidak aku terima, apa yang saya terima. Tapi sampaikan ini hanyalah angan mereka dalam penyesalan yang tidak ada gunanya. Jadi rugi sekali saat itu. Tidak mungkin kita masih bisa bekerja, kita hidup masih ada kesempatan di bumi. Maka jangan sampai ya tadi terjadi pada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan saudara-saudara kita sesama muslim. Karena disampaikan di ayat berikutnya, mereka cerita pengalaman buruknya di dunia. Walamma adrima hisabiyah. Maksudnya dulu di dunia mereka tidak pernah yakin akan dihisab. Mereka tidak yakin kalau akan dihitung amal-amalnya. Akibatnya mereka selama di dunia bersenang-senang dan melakukan dosa dan dosa. Entahlah ya, saya kalau lewati Suhan itu mesti ya lingkungan kafe apa itu ya, mesti ya. Waktu saya berangkat mesti mereka baru bulan. Ngapain mereka ya? Perempuan dan laki-laki boncengan, bahkan warnanya cuma segini, terus pakai mobil mewah di situ. Nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bersenang-senang, bisa jadi juga ada aktivitas dosa di sana. Ngapain malam-malam tahlil juga nggak mungkin kan? Ngapain seperti itu? Malam-malam kajian juga bisa jadi nggak mungkin. Ngapain berdua seperti itu pulang? Dan itu serentak ketika saya berangkat. Setiap kalau mau ke sini mesti seperti itu. Di lingkungan pokoknya lancar pemandangan. Di situ bukan itu di lingkungan ada kafe kok di situ. Oh iya, agak ke selatan. Saya kan muter sebentar, nanti masuk RRI gitu. Wojo itu mesti, mereka mesti keluarnya seperti larut masuk pulang sama-sama selesai. Saudara rumah berarti
ada aktivitas ya, kita mungkin juga disangka punya aktivitas yang baik, tapi entahlah kita lihat pakaiannya ya berbeda ya. Ada yang duduk berarti punya perempuan terus tidur yang di sini apa gitu kan, akhirnya hanya istighfar mereka jadi berprasangka seperti itu sekalian. Dan penyesalan tersebut semakin kuat dalam ayat apa tadi ayat 25-26 ketika mereka menyatakan bahwa ya laitana kanati qadim, alangkah enaknya kalau aku mati saja tidak dibagikan lagi. Mereka beranak lagi, wis aku mati aja, aku dibagikan. Dia berandai-andai, alangkah enaknya saya mati lagi aja. Dikira setelah selesai dari bumi di dunia ini, misalnya lompat dari jembatan Sukamata, dikira selesai, ternyata kok dibangkitkan, itu nyesel. Ya laitana kabarnya mereka itu mati lagi, ternyata enggak, itu lepakannya jadi begini. Beda seperti yang pikirkan ketika mau lompat. Setelah lompat nyangkut, kemarin ada yang nyangkut, bunuh diri kan mati jadinya. Itu kan juga atas kuasa Allah. Jadi mereka tersadar bahwa selama di dunia pernah punya harta, pernah punya kedudukan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan mereka bertanya, diceritakan di berikutnya, mana hartaku ma'agna animalian, mana jabatanku halaka anti sultanian. Seketika mereka kemudian ngerinya diseret ke neraka dalam keadaan terbelenggu talengi. Uluhu fakullu di ayat terakhir seperti itu. Tuntutan ayat ini yang pertama disajikan kegembiraan menerima rapot, yang kedua seperti ini mengerikan kita disampaikan uluhu fakullu, peganglah dia lalu punya tangan, belenggulah tangannya ke lehernya. Diseret kasar, diseret kemana lagi kalau tidak kedua pilihan sudah berperan kalau diseret kamu sudah diseret kasar ke itulah kisah tangan kanan dan tangan kiri, gambaran sederhana penuh arti bahwa berbuat baik di dunia di fase kita ini nantinya akan menerima catatan dengan tangan kanan dan gembira ria. Begitu pula sebaliknya, itulah pilihan kita mau pilih yang mana. Saya Agus Ustaimi mau menjelaskan kejadian tersebut. Peristiwa menerima raport itu seperti anak di sekolah dapat disaksikan bila siswa menerima raport dengan hasil baik, lulus maka dipamerkan ke teman-temannya, ke kaum kerabatnya. Berbeda yang tak lulus di sini tuh bahkan nggak ditambahi, bahkan dibuang yang nggak lulus, maka ia berandai-andai agar seandainya atau tidak pernah menerima raport itu, apalagi sampai melihatnya, nggak mau dia lihat catatan. Nah, dari kisah tersebut, dari surat Al-Anfal ini, keuntungan, tersirat keuntungan golongan maupun segala hal yang tentang kanan yumna. Kalau di surat Al-Waqiah itu disampaikan yang apa? Ashabul maimanah, ashabul maimanah. Golongan kanan, betapa beruntungnya, berapa mulianya orang-orang golongan kanan. Berikutnya ashabul yamin, ashabul yamin, golongan mulia juga di lembar berikutnya. Kemudian sebaliknya di ayat yang ke-9 lanjutan dari 8 tadi, ashabul masy'amah ima ashabul masy'amah, golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri. Ayat 41 juga disampaikan ashabul shimal ma ashabul shimal, sengsaranya golongan kiri. Nah, Bapak sekalian, bagaimana cirinya atau kebiasaan orang-orang yang golongan kanan ini? Bagaimana kita supaya menjadi golongan kanan? Pertanyaannya itu, saya ingin jadi golongan kanan. Seperti apa? Dilanjutkan di surat Al-Balad, awwi'akum fi yaumin masghura. Dia itu cirinya suka memberi makan, terima kasih, memberi bisa goreng. Ciri orang golongan kanan. Kemudian kaum miskinan dan matroba, dia kepada orang miskin dan fakir juga biasa memberikan, diberikan untuk kebutuhan mereka sampai mereka berdiri sendiri di atas berdikari, tidak sekedar memberi makan. Jadi dalam tafsir yang berkemajuan itu
Jadi kalau surat al-Maun itu ketika golongan yatim tidak hanya sekedar beri makan, tapi sampai dia berdiri sendiri bisa memberi makan orang lain. Seperti itu. Kemudian ciri berikutnya adalah yatiman dan maqrabah, ini orang yatim, tadi orang miskin, fakir, tuh maka namina ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham. Ulaika ashabul maimanah. Sebutkan itulah orang-orang atau golongan daripada golongan kanan. Yang terakhir tadi dia juga termasuk orang-orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk semuanya beriman dan kita disampaikan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk saling berkasih sayang, jangan sampai bermusuhan. Itu maka nanti amanu watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, saling berpesan untuk saling berkasih sayang. Dan ada karakteristik lain Bapak sekalian. Kalau ditunjukkan karakteristiknya kan kita berusaha untuk mantes nih, kayak pantas kalau jadi ashabul yamin. Di mana dikabarkan dalam Al-Quran yang pertama ashabul yamin itu orangnya ihsan. Maksudnya seperti apa? Seperti di hadis yang panjang itu ya, Jibril dia ketika ketemu dengan Nabi Muhammad. Hadis apa itu yang nomor 1 atau 2? Penggalannya itu ihsan itu yang bagaimana antabutallah karena anta tarohu fa illam takun tarohu fa innahu ya. Jadi nanti ketika ditanya tunjukkan pada aku ihsan itu bagaimana, dijawab oleh Nabi, hendaklah kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya dia melihat. Kau pernah intinya itu sungguh-sungguh ketika melakukan ibadah dan hanya mengharap ridho ketika melaksanakan amalan ibadah yang dia lakukan. Ciri yang pertama yaitu golongan itu dia ihsan. Selain tadi di surah Al-Balad yang disampaikan dari makan, miskin dan sebagainya. Kemudian yang kedua dia senantiasa mujahadah, yaitu dia senantiasa tadi bersungguh-sungguh. Introspeksi itu mengandung makna bahwa melakukan yang lebih baik dari apa yang telah kita buat sebelumnya. Dulu melakukan seperti ini, berikutnya lebih baik lagi dia mujahadah. Yang ketiga dia itu al-qawi, dia itu memiliki kekuatan fisik dan mental, gak ngambulan, gak taburan, dan alami dia dapat dipercaya karena kejujurannya. Jika dia orangnya jujur, insya Allah termasuk cirinya ashabul. Kalau nggak jujur sudah jelas cirinya golongan kiri. Al-qawi juga memiliki kekuatan fisik dan mental. Kuat fisiknya untuk melaksanakan ibadah. Kuat fisik itu tidak seperti yang dulu kami sampaikan laki-laki bicara dia. Kalau ciri-ciri laki-laki yang gagah perkasa itu kan wah, adanya six-pack dan sebagainya. Tidak hanya sekedar itu, bahkan kita bisa lebih kuat dari mereka. Mereka bisa angkat 100 kilo, tapi ketika masalah khairun minanau mengangkat kelopak mata yang berat sekali. Nah kita harus tinggal buka aja. Nah, sampai itu lagi buka masuk, nanti ada yang mati. Malam itu betapa kuatnya sosok seorang muslim seperti Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir ini adalah satu yang itu senantiasa beramal soleh, menaati perintah Allah, menyeru kepada perbuatan baik dan mencegah yang munkar mastata'tum semampu daripada kita. Karena memang golongan kanan ini golongan yang senantiasa buruk di dunia aja. Urusan dunia saja kalau milih kanan, bahwa pilih kanan ke kiri, biasanya kanan itu otak kanan, otaknya kreatif, biasa pimpin, bermaju dan sebagainya. Semisal wisuda, talinya aja mesti dipindah ke kanan. Jadilah golongan kanan kan seperti itu. Jadilah golongan kanan itu kan ini masih golongan kiri, ini berarti masih belum selesai, sudah selesai. Jadilah golongan kiri. Terus kiri ini kan, rekornya pun pasti sudah menjadi golongan kanan. Ini tidak termasuk kalau bicara tol gunakan racun kanan untuk mendahului. Racun kiri itu lambat, itu golongan kanan itu orangnya pada dokter dan mantap yakin. Nengok kanan
belakang masih siap jadi kata. Dalam Al-Quran kuat, umumnya sudah berlaku seperti ini belok kanan lebih banyak lagi. Intinya maksudnya di sana fastabiqul khairat, seperti yang kami sampaikan, fastabiqul khairat. Jadi bagaimana turun garis dia garis pendek di bawah tulis, bagaimana apa ada yang bisa di antara kalian menjadikan garis ini menjadi pendek, misalnya 10 cm. Anak yang paling depan dengan semangatnya langsung dihapus, tinggal 5 cm. Mulai gampang. Anak yang sebelah kiri juga sama dihapus, tinggal 1 cm. Anak yang paling belakang, dia mungkin golongan kanan yang tulen langsung, dia tidak menghapus, tapi dia bikin garis 50 cm. Dia dari belakang itu kan garis yang tadi menjadi lebih pendek gara-gara saya menggaris di atasnya garis yang lain. Dia itu golongan kanan itu nggak suka degi kepada temennya, bukan sukses oleh 10 cm kok dibusui, dan ngapain? Pas sambil harus seperti itu. Jadi kita berlomba-lomba yang tadi dia mau belok kanan, nggak jegalkan kali, tadi kok dibalik, tapi dia berlomba yang membuat garis 50 cm. Tuhan sekalian, tentu yang terakhir, ciri golongan kanan senantiasa mengindahkan dua peninggalan Nabi, Al-Quran, Al-Qur'an, Android itu Al-Quran dan hadis. Sebelum diakhiri sekalian, masalah kanan dan kanan itu Rasulullah senang melakukan segala sesuatu tentang kanan. Itu beberapa hal tentang kanan. Pertama, kalau bersuci wudhu senantiasa dari kanan. Dalam hadis sampaikan karena Nabi SAW dan seterusnya, Nabi itu lebih menyukai menggunakan sebelah kanan dalam urusan beliau bersuci kanan. Sisir pak untuk ini langsung ke kanan. Sisir ke kanan, pakai sendal pakai kanan. Nah ini kalau kita ingin jadi golongan kanan, mengikuti salah satu contohnya Nabi, pakai sendal pakai kanan dulu, ya kan? Ini kita sama-sama belajar satu aja, kanan dulu konsen satu-satu wudhu kanan. Bahkan ketika memandikan jenazah pun juga ada yang langsung fokus, ada yang contoh kanan. Makan dan minum juga kanan. Banyak hal ini. Mencukur rambut pun dari kanan, potong kuku pun dari telunjuk sebelah kanan. Jadi nggak mau ketemu itu kiri balik kepotong. Ternyata dimulai dari kanan. Menyisir rambut dari panjang, mau pakai pakaian baju pun dari kanan, pakai sandal dari kanan. Karena yang tangki ini itu yang melakukan yang misalnya berusaha di dan sebagainya. Itulah Bapak sekalian, semoga kita semuanya ajuan sama tangan kiri. Ini juga baiklah, semoga apa yang disampaikan ini motivasi saya dan jamaah sekalian untuk bisa menjadi golongan daripada golongan yang berbentuk golongan kanan. Kita menyampaikan ini intinya watawa sohati, watawa sohati dengan sabar, insyaallah. Nah, sabarnya bukan sabar pasif ya, sabarnya aktif. Orang sabar atau aku ini sabar dan juga sabar itu sabar aktif dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan Allah. Terima kasih, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, keistiqomahan dan kemudahan untuk melakukan ketaatan dan juga diberikan untuk dapat meninggalkan apa yang memang dilarang oleh Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya termasuk muflihun, orang-orang yang beruntung, golongan kanan. Dan nanti di akhirat kita menerima kita dari sebelah kanan, silakan dilimpah boleh kita dapat saja, boleh silakan. Nanti kita semuanya mendapatkan catatan dari sebelah kanan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.